Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di semester 2 ini, untuk belajar kimia, kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring melalui e-learning. Pada bab pertama semester ini, kita akan belajar tentang reaksi redoks. Apa reaksi redoks dan apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita pelajari secara bersama-sama di dalam pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian reaksi redoks. Yang kedua, menjelaskan cara menghitung bilangan oksidasi. Yang ketiga, menghitung bilangan oksidasi. Yang keempat, menganalisis persamaan reaksi untuk menentukan reaksinya itu reaksi redoks ataukah bukan redoks. Yang kelima, menentukan oksidator dan reduktor dari suatu reaksi dalam persamaan reaksi redoks. Yang keenam, menyimpulkan bahwa suatu persamaan reaksi itu termasuk reaksi redoks, autoredoks, atau bukan reaksi redoks. Sebelum kita memasuki pembelajaran tentang reaksi redoks, mari kita lihat peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mobil rongsokan yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan mengalami proses korosi. Korosi itu terjadi akibat reaksi logam besi dengan oksigen di udara. Ini bisa dipercepat oleh adanya uap air di udara. Contoh berikutnya, ini proses pengisian aki dengan bantuan dari mobil kendaraan lain yang akinya masih full. Proses ini sering disebut sebagai jumper aki. Kedua peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan contoh terjadinya reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi. Apakah reaksi redoks itu? Pada dasarnya, reaksi redoks itu terdiri dari dua reaksi. Redsnya adalah reduksi, oksnya adalah oksidasi. Jadi reaksi redoks itu reaksi yang terdiri dari reaksi reduksi yang diikuti oleh reaksi oksidasi. Apakah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi itu? Mari kita lihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berikut. Oksigen yang kita hirup selain digunakan untuk bernafas juga digunakan untuk proses metabolisme yang mengoksidasi makanan menghasilkan energi. Begitu juga dengan proses fotosintesis. Peristiwa ini merupakan peristiwa reduksi dan oksidasi yang menghasilkan reaksi redoks. Arus listrik pada sumber arus searah seperti baterai aki terjadi dari aliran elektron tiap waktu yang melalui sirkuit eksternal yang dilepaskan oleh anode menuju atau diterima oleh katode menghasilkan arus listrik. Proses ini juga merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Karena oksigen yang dilepas diterima, elektron yang dilepas diterima, tidak terlihat secara kasat mata, maka untuk menentukan reaksi itu redoks atau bukan digunakan konsep bilangan oksidasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu reaksi disebut sebagai reaksi redoks atau bukan redoks dengan menggunakan konsep berikut. Suatu reaksi dikatakan reaksi redoks apabila terjadi pelepasan dan penerimaan oksigen.
Reaksi yang menerima oksigen disebut sebagai reaksi oksidasi dan reaksi yang melepas oksigen disebut sebagai reaksi reduksi. Konsep yang kedua, reaksi dikatakan sebagai reaksi redoks apabila terjadi pelepasan elektron dan penerimaan elektron. Reaksi yang melepas elektron disebut sebagai reaksi oksidasi dan reaksi yang menerima elektron disebut sebagai reaksi reduksi. Karena oksigen yang diterima, oksigen yang dilepas, elektron yang dilepas, elektron yang diterima tidak kelihatan secara kasat mata, maka muncul konsep yang ketiga yang disebut sebagai reaksi redoks adalah reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berubah tidaknya bilangan oksidasi bisa dilihat dari naik dan turunnya bilangan oksidasi. Naik saja bukan redoks, turun saja juga bukan redoks, harus kombinasi naik turun. Reaksi yang biloknya naik merupakan reaksi oksidasi dan reaksi yang biloknya turun disebut sebagai reaksi reduksi. Bagaimana cara kita menghitung bilangan oksidasi? Ada beberapa aturan untuk menghitung bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Misalkan Fe saja, ini bloknya 0. S8 tidak bergabung dengan unsur lain, berarti 0. O2 ini 0. Bilok F dalam senyawa min 1, jadi F yang bergabung dengan unsur lain. Contoh HF, berarti F-nya pasti min 1. O2F, F-nya pasti min 1. Aturan yang ketiga, bilangan oksidasi unsur logam selalu positif. Contoh, logam alkali yaitu logam golongan 1A seperti litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fromsium, bilangan oksidasi unsur dalam senyawa berarti ini bila bergabung dengan unsur lain, biloknya pasti plus 1. Logam alkali tanah BeMgCaSrBa barium dalam senyawa sama dengan plus 2. Bilangan oksidasi logam aluminium dalam senyawa plus 3. Argentum perak dalam senyawa plus 1. Tembaga dalam senyawa bisa plus 1, bisa plus 3, tergantung pasangannya. Fe bisa plus 2, bisa plus 3, tergantung pasangannya. Aturan yang keempat, bilangan oksidasi ion monoatomik sama dengan muatannya. Monoatomik berarti ion 1 atom. Ca2+. Berarti biloknya Ca plus 2. S2 min berarti biloknya S adalah min 2, tergantung muatannya ini. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa sama dengan plus 1, kecuali bila bersenyawa dengan logam. Berarti min 1. NaH berarti Na-nya logam. Na-nya plus 1 hanya min 1. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan min 2, kecuali dalam F2O. Karena F sesuai aturan nomor 2 adalah min 1, maka O-nya adalah plus min 1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa sama dengan min 2. Kecuali dalam F2O. Karena sesuai aturan nomor 2, F-nya min 1, maka O-nya plus 2. Dalam peroksida min 1, jadi H2O2, O-nya min 1, tidak min 2. Dan superoksida O-nya sama dengan min setengah. Aturan nomor 7. Dalam semua senyawa, jumlah seluruh bilangan oksidasi unsur-unsur penyusunnya 0. Contoh, senyawa kalium permangan KMNO4. Tidak ada muatannya, berarti senyawa netral.
terdiri dari unsur K, Mn, dan 4O. Berarti K ditambah Mn ditambah 4O sama dengan 0. K-nya plus 1, O-nya min 2. Sehingga plus 1 ditambah Mn ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. 1 ditambah Mn ditambah min 8 sama dengan 0. Mn-nya 1 min 8 min 7 sama dengan 0. Mn-nya ini tinggal pindah ruas, berarti Mn-nya plus 7. Dalam suatu ion poliatomik, jumlah bilangan oksidasi seluruh unsur dalam ion sama dengan muatan ionnya. KCrO4 2-, berarti K ditambah Cr ditambah 4 kali O sama dengan min 2. K-nya plus 1, O-nya min 2. 1 ditambah Cr ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 2. 1 4 kali min 2 min 8 ditambah Cr sama dengan min 2. Min 1 min 8 min 7 ditambah Cr sama dengan min 2. Cr-nya min 2 ini pindah ruas, berarti menjadi plus 7. Min 2 plus 7, Cr-nya sama dengan 5. Untuk bilok unsur golongan 7A dalam senyawa nanti min 1. Unsur golongan 6A dalam senyawa min 2. Saya ambil contoh, apakah reaksi berikut merupakan reaksi redoks? Kita selidiki satu persatu bilangan oksidasi atom dalam senyawanya. MnO4- berarti Mn ditambah 4O sama dengan min 1. Mn ditambah O itu min 2, berarti 4 kali min 2 min 8 sama dengan min 1. Mn min 8 sama dengan min 1. Mn sama dengan min 1 ini pindah ruas menjadi plus 8. Min 1 plus 8 sama dengan plus 7. Sehingga Mn-nya plus 7, O-nya sesuai aturan min 2. Ini sesuai aturan, Cl-nya sama dengan min 1. Karena ion monoatomik sama dengan muatannya. Muatannya min 1 ini, berarti Cl-nya min 1. Mn2O3. Mn2O3 berarti 2Mn ditambah 3 kali O sama dengan 0. 2Mn ditambah 3 kali O itu sesuai aturan min 2. Berarti 2Mn 3 kali min 2 min 6 sama dengan 0. 2Mn ini pindah ruas sama dengan 6. Mn-nya 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Sehingga biloknya Mn2O, Mn-nya plus 3, O-nya min 2. OCl min. O ditambah Cl sama dengan min 1. O sesuai aturan min 2. Ditambah Cl sama dengan min 1. Cl-nya min 1 ini pindah ruas menjadi plus 2. Sehingga min 1 plus 2 sama dengan plus 1. Cl-nya plus 1. O-nya min 2, Cl-nya min 1. Setelah dihitung semuanya baru dilihat. Mn-nya dari plus 7 menjadi plus 3. Berarti turun. Turun tadi reduksi reaksinya. O-nya min 2. Ini tetap min 2. Tetap min 2. Berarti tidak berubah O-nya. Cl-nya dari min 1 berubah menjadi plus 1. Min 1 ke plus 1 naik. Naik reaksinya adalah oksidasi. Karena ada turun, ada naik, ada reduksi, ada oksidasi, maka reaksi ini adalah reaksi redoks. Oksidatornya itu zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah MnO4-. Maka MnO4- disebut sebagai oksidator. Reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Cl-, maka reduktornya adalah Cl-. Hasil reduksinya MnO4- direduksi menghasilkan Mn2O3. Berarti hasil reduksinya adalah Mn2O3. Hasil oksidasinya Cl- menjadi OCl-. Makanya hasil oksidasi adalah OCl-. Tadi yang ada di sebelah kanan ini sebagai hasil oksidasi atau maupun hasil reduksi. Jadi dilihat seperti itu. Contoh yang berikutnya. Apakah reaksi ini reaksi redoks? Kita
selidiki dulu dengan menghitung bilok masing-masing. NaOH, natrium hidroksida. Na sesuai aturan golongan 1A plus 1. O sesuai aturan min 2. H sesuai aturan plus 1. HCl. H sesuai aturan plus 1. Cl-nya bisa dihitung dari ini. HCl berarti H ditambah Cl sama dengan 0. Hanya plus 1 ditambah Cl sama dengan 0. Cl-nya sama dengan 0. Ini pindah ruas min 1 sehingga Cl-nya min 1. NaCl. Na golongan 1A plus 1 ditambah Cl sama dengan 0. Cl-nya sama dengan 0. Ini pindah ruas min 1. 0 min 1 sama dengan min 1. Sehingga Na sesuai aturan plus 1. Cl-nya dari hitungan ini sama dengan min 1. Ditambah H2O. H sesuai aturan plus 1. O sesuai aturan min 2. Dari sini baru dilihat. Na dari plus 1 menjadi plus 1 tetap. O dari min 2 menjadi min 2 tetap. Hanya dari plus 1 tetap plus 1 tetap. Cl-nya dari min 1 tetap min 1 tetap. Karena tidak ada perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi ini bukan reaksi redoks. Contoh yang ketiga. H2O atau air bereaksi dengan gas klorin Cl2 membentuk asam klorida dan asam hipoklorit. Apakah reaksi ini merupakan reaksi redoks? Nah, kita hitung bilok masing-masing. H sesuai aturan plus 1. O sesuai aturan min 2. Cl ini unsur bebas berarti 0. H sesuai aturan plus 1. Cl-nya berapa? Nanti kita hitung seperti tadi. Plus 1 ditambah Cl sama dengan 0. Maka Cl-nya adalah min 1. H sesuai aturan plus 1. O sesuai aturan min 2. Cl-nya berarti plus 1 min 2 ditambah Cl sama dengan 0. 1 ditambah min 2 sama dengan min 1 ditambah Cl sama dengan 0. Cl-nya ini pindah ruas sehingga Cl sama dengan plus 1. Dari ini kita lihat hanya dari plus 1 menjadi plus 1 tetap. O-nya dari min 2, ini min 2 juga tetap. Cl-nya dari 0 menjadi min 1 turun reduksi. Kemudian Cl-nya dari 0 menjadi plus 1 naik oksidasi. Karena yang mengalami reduksi dan oksidasi hanya satu zat yang sama yaitu Cl2, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi redoks yang autoredoks. Mengapa redoks? Karena ada reduksi, ada oksidasi, ada turun, ada naik. Mengapa autoredoks? Karena yang mengalami oksidasi dan reduksi atau oksidator dan reduktornya sama, maka disebut sebagai autoredoks. Oksidatornya apa? Oksidatornya yang mengalami reduksi, berarti Cl2. Reduktornya apa? Yang mengalami oksidasi, berarti tetap Cl2. Reduktor oksidatornya sama, autoredoks. Hasil reduksinya adalah ini, Cl2 direduksi menghasilkan HCl, berarti hasil reduksinya HCl, hasil oksidasinya adalah asam hipoklorit HOCl. Semoga video tutorial ini dapat membantu kalian menyelesaikan soal-soal tentang reaksi redoks. Untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang aplikasi reaksi redoks di dalam pembuatan sel volta sederhana atau sumber arus searah. Pelajari kembali, nanti bila tidak mengerti atau belum paham kita ulang kembali. Jabri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.